بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat dijauhkan dari berbagai macam musibah dan malapetaka, dan nikmat berada di atas sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Insyaallah pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Tajwid Lengkap Asy-Syafi'i, yaitu yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi Hafizahullah Ta'ala, di mana insyaallah pada kesempatan ini kita masih membahas tentang sifat-sifat huruf. Ya, yang terakhir kita sudah jelaskan tentang sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Shafir sudah kita jelaskan. Kemudian qalqalah sudah. Kemudian sifat lin, sifat al-inhiraf, sifat takrir, tafasyi, dan istitalah. Sudah kita jelaskan 7 sifat dzatiyah yang tidak memiliki lawan kata. Nah, insyaallah pada siang hari ini kita lanjutkan kembali tentang sifat ghunnah. Dan ini yang terakhir ya. Mungkin bisa dibuka bukunya pada halaman 183. 183. Halaman 183. Nah, ini sifat dzatiyah yang tidak memiliki lawan. Dan ini sifat yang terakhir dari sifat yang tidak memiliki lawan kata. Ya. Kan sifat dzatiyah yang tidak memiliki lawan itu kan ada 8. Makanya di sini ini nomor 8. Yang pertama sudah kita jelaskan, shafir. Begitu juga qalqalah, lin, terus inhiraf, takrir, tafasyi, istitalah. Nah, sekarang sifat ghunnah. Nah, kita bahas bersama di sini. Soalnya ini pembahasan masalah sifat ghunnah ini sangat penting sekali. Sangat perlu kita bahas masalah sifat ghunnah ini. Karena yang sudah masyhur di kalangan kita, yang sudah tersebar di kalangan kita, bahwasanya ghunnah itu dipanjangkan dengan 2 harokat. Miqdarnya, ukuran panjangnya 2 harokat. Ini yang sudah masyhur, yang sudah beredar di kalangan kita seperti itu kan. Kalau namanya ghunnah dibaca 2 harokat gitu. Nah, maka di sini kita akan jelaskan bagaimana penjelasan muallif pengarang buku ini. Apakah memang seperti itu untuk
ini adalah gunnah mutawalah, gunnah yang dipanjangkan, bukan pokok gunnah tersebut. Maksudnya nun dan mim dia memang sudah memiliki sifat gunnah, baik harakat fathah, dhammah, kasrah dan sukun. Dan memang sifat gunnah tersebut dari nun dan mim tidak bisa dipisahkan apapun keadaannya. Paham enggak? Jadi selama-lamanya ada pada huruf nun dan mim sifat gunnah tersebut. Maka dikatakan sifat dzatiyah yang tidak bisa dipisahkan dari nun dan mim sifat gunnah tersebut. Tapi kalau hanya misalkan sifat gunnah yang ada pada nun dan mim, itu asal gunnah tersebut, pokok gunnahnya, bukan gunnah yang dipanjangkan, bukan gunnah mutawalah maksudnya. Nah, ada saatnya nun dan mim saatnya dia dipanjangkan gunnah tersebut. Itu yang akan dibahas di sini. Bisa dipahami kan? Nah, ada saatnya misalkan gunnahnya itu dipanjangkan, gunnah yang bertambah, bukan hanya sebatas pokok gunnah tersebut, gitu. Bukan sebatas pokok gunnahnya, tapi gunnah yang dipanjangkan. Nah, makanya beliau di sini sekali lagi menjelaskan bahasan gunnah di sini bukan tentang pokoknya, karena nun dan mim memang sudah memiliki sifat gunnah dan selama-lamanya melekat pada nun dan mim, tidak bisa dipisahkan selama-lamanya. Ya, berarti gunnah yang ada pada nun dan mim itu pokok gunnahnya, asal gunnah, karena memang sifatnya. Maka dikatakan sifat dzatiyah yang selama-lama ada pada nun dan mim tersebut. Tetapi yang dimaksud adalah gunnah mutawalah. Maksudnya gunnah mutawalah yaitu gunnah yang dipanjangkan lebih dari pokok gunnah. Nah, dengan gunnah yang panjang ini, maka gunnah merupakan sifat bagi huruf nun dan mim pada sebagian keadaan. Nah, baik. Itu yang pertama. Jadi ingat, bahasa gunnah yang akan kita bahas di sini adalah gunnah mutawalah yang dipanjangkan, bukan pokok gunnah tersebut. Karena kalau misalkan antum baca ma, mi, mu, mam atau am, ini ada sifat gunnah dia, memiliki sifat gunnah. Na, ni, nu, an, ada sifat gunnah. Tapi apakah dipanjangkan? Tidak. Nah, makanya yang akan dibahas yang dipanjangkan maksudnya, begitu. Nah, yang dipanjangkan di sini itulah yang akan dijelaskan sama beliau di sini. Makanya untuk huruf ba di sini tingkatan gunnah. Gunnah memiliki 4 tingkatan. Nah, halaman berikutnya gunnah memiliki 4 tingkatan. Yaitu tingkatan yang paling sempurna. Yang pertama tingkatan yang paling sempurna yang disebut dengan akmal ma takun. Akmal ma takun, gunnah yang paling sempurna namanya. Yang kedua sempurna, dalam bahasa Arabnya kamilah. Yang ketiga kurang, dalam bahasa Arabnya naqisah. Dan yang keempat sangat kurang, di dalam bahasa Arabnya anqas ma takun. Inilah tingkatan-tingkatan gunnah dalam ilmu tajwid. Jadi ada yang paling sempurna, ada yang hanya sempurna, ada kurang, sangat kurang. Nah, yang akan kita bahas pada pembahasan ini, yang masuk pada pembahasan ini, yang pertama sama yang kedua. Adapun yang ketiga sama yang keempat, ini tidak masuk pembahasan pada gunnah yang dipanjangkan, tidak. Baik. Sekarang kita bahas satu persatu. Gunnah yang paling sempurna, yang dalam bahasa Arab tadi akmal ma takun. Tingkatan ini ada pada nun dan mim
Kita lihat contohnya nun dan mim yang bertasydid. Apa contohnya di situ? Nun dan mim yang bertasydid. Apa contohnya dalam contoh yang ada di buku? Amanna, itu mim bertasydid. Amanna, nun di situ nun yang bertasydid. Muhammad, itu mim yang bertasydid. Kemudian kata beliau yang bersifat idgham seperti khairan yarah, tanwin bertemu dengan huruf ya. Idgham apa namanya? Bi gunnah. Mimma, idgham apa namanya? Nun ketemu dengan mim, idgham bi gunnah. Ini contoh idgham bi gunnah. Min wali wala waq, tanwin ketemu waw, idgham apa? Bi gunnah. Irkam ma'ana, ba bertemu dengan mim, idgham mutajanissain karena ba bertemu dengan huruf mim. Dan contoh untuk huruf ba yang bertemu dengan mim dalam Al-Quran cuma satu ini. Irkam ma'ana, ba sukun bertemu dengan mim, cuma satu-satunya contoh ini. Adapun kalau mim bertemu dengan ba, banyak contohnya. Perhatikan, kalau ba bertemu dengan mim, cuma satu ini contohnya. Tapi kalau mim sukun bertemu dengan ba, itu banyak contohnya. Kalau ba bertemu dengan mim, disebut dengan idgham mutajanissain. Tapi kalau mim sukun bertemu dengan ba, disebut dengan ikhfa syafawi. Nah gitu, ikhfa syafawi. Nah diperhatikan di sini ya. Kam min fi'ah, mim ketemu dengan mim, disebut dengan idgham mimi. Nah ini semua kalau antum menemukan contoh-contoh seperti ini, baik yang idgham bi gunnah, contohnya khairan, mimman, min waliyyin, idgham bi gunnah satu. Atau idgham mutajanissain, contohnya dalam Al-Quran tadi ada bilang cuma berapa contohnya, tapi contoh yang idgham mutajanissain maksudnya yang ba bertemu dengan mim. Adapun contoh yang lain idgham mutajanissain banyak, cuma yang ba sukun bertemu dengan mim, contohnya cuma satu-satunya dalam Al-Quran ayat ini, irkam ma'ana. Nanti ada yang to ketemu dengan ta ketemu dengan to, za ketemu dengan sa ketemu dengan go, itu juga sama idgham mutajanissain. Cuma contoh yang idgham mutajanissain yang ba sukun bertemu dengan huruf mim, ini cuma ini contohnya satu ini saja dalam Al-Quran. Ya, makanya kita harus membacanya dengan idgham. Idgham maksudnya dimasukkan ke huruf mim. Irkam ma'ana. Tidak boleh kita baca irkab ma'ana, dikolkolahkan ba-nya. Jadi ba itu langsung dimasukkan ke huruf mim secara sempurna. Irkam ma'ana. Jangan dibaca irkab ma'ana dengan kolkolah, salah. Atau irkab ma'ana. Irkab ma'ana, ba-nya masih kelihatan. Soalnya ada sebagian orang yang membaca seperti ini. Dulu waktu di pesantren anak waktu masuk di SMA gitu ya. Nah, jadi sebagian murid-murid membaca irkab ma'ana, ada yang baca irkab ma'ana. Rupanya itu dua-duanya salah. Yang benar idghamkan langsung ke mim, masukkan irkab ma'ana. Disebut dengan idgham mutajanissain. Kenapa dikatakan idgham mutajanissain? Karena ba sukun bertemu dengan mim, sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Jadi setiap huruf yang sama makhraj, beda sifat, disebut dengan idgham mutajanis. Mutajanis maksudnya makhraj sama, sifatnya berbeda. Kan ba dengan mim di mana makhrajnya? Kedua bibir. Ba bibir, ma di bibir. Lihat makhrajnya sama bukan? Sama. Tapi sifatnya berbeda, ada yang berbeda, mungkin ada yang sama gitu. Itu dikatakan idgham mutajanissain. Tapi kalau contoh mim sukun bertemu dengan ba, itu banyak contohnya. Mim sukun seperti mim bihijarah, mim sukun bertemu dengan ba, itu dikatakan dengan izhar syafawi, sama-sama dibaca
Ini contoh apa ini? Mim sukun bertemu dengan mim idgham mimi. Kenapa dikatakan idgham mimi? Karena mim bertemu dengan mim. Atau kita katakan juga dengan idgham mutamatsilain. Makhrajnya sama, sifatnya juga sama. Jadi setiap makhraj sama, sifat sama, mutamatsil namanya. Kalau makhraj sama, sifat beda, mutajanis. Kalau makhraj berdekatan atau sifat berdekatan, mutaqarib. Nah, ini tiga-tiganya. Ya kan? Baik, seperti itu Pak ya. Nah, jadi idgham bi gunnah, nun bertasydid, mim bertasydid, idgham mutajanisain, idgham mimi, maka inilah yang dimaksud dengan tingkatan yang pertama, akmal ma takun, gunnah yang paling sempurna dalam bacaannya. Maka kalau kita juga mendengarkan dalam bacaan ini, baik idgham bi gunnah, nun bertasydid, idgham mutaqarib, mutajanisain atau idgham mimi, maka kita mendengarkan ini lebih panjang kedengaran daripada hukum yang lain, daripada ikhfa, daripada qalab, lebih panjang. Tapi panjang itu tidak terlalu jauh perbedaannya, sedikit aja. Berarti misalkan amma yatasaalun. Di sini contoh apa? Mim bertasydid. Akmal ma takun. Karena di sini mim bertasydid. Kita bedakan misalkan dengan tarmihim bihijarah. Kedengaran lebih panjang sedikit tadi yang mim bertasydid, tapi juga sedikit ada sebenarnya perbedaannya. Ya, sedikit ada perbedaannya. Nah, jadi ini yang pertama Pak. Ini semuanya untuk lihat khairan mimma amanna Muhammad min wali wala waq irkam ma'ana kam min fi'ah. Ini semuanya lihat, dengarkan gunnahnya dipanjangkan bukan? Dipanjangkan. Dan gunnah pada tingkatan ini disebut dengan gunnah akmal ma takun, karena lebih sempurna, paling sempurna dia. Ini yang pertama. Baik. Jadi sekali lagi, nanti antum kalau menemukan idgham bi gunnah ataupun idgham mutajanisain. Tapi yang ini ya, idgham mutajanisain yang contohnya ba ketemu dengan mim atau idgham mimi, nun bertasydid, mim bertasydid, maka ingat, berarti ini disebut dengan akmal ma takun. Satu. Yang kedua, tingkatan yang kedua yang disebut dengan gunnah yang sempurna, dalam bahasa Arabnya kamilah, sempurna gunnahnya. Berarti ini di bawah tingkatan yang pertama tadi sedikit. Yang pertama lebih sempurna, ini sempurna. Ya kan? Misalkan seperti ada dua orang. Ini panjang, lebih panjang sedikit. Berbeda enggak? Berbeda. Nah, kapan tingkatan ini aqsar, artinya lebih pendek, sedikit dari tingkatan di atas, yaitu ada pada nun dan mim yang bersifat ikhfa. Lihat, jadi kalau tingkatan kamilah ini juga gunnahnya sama juga, dibaca sempurna, panjang juga, dipanjangkan. Cuma ini lebih pendek sedikit dari tingkatan yang pertama. Kapan dibaca tingkatan yang kedua? Yaitu terdapat pada nun dan mim yang sifatnya ikhfa, baik itu ikhfa hakiki ataupun ikhfa syafawi atau qalab. Lihat contohnya. Hum barizun, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Apa nama hukumnya? Ikhfa syafawi. Mim ba'd, apa hukumnya? Qalab. Wala mansabah, apa hukumnya? Nun sukun bertemu dengan shad, ikhfa haqiqi. Mansura, nun ketemu dengan sa, apa hukumnya? Nah, jadi untuk tingkatan yang kedua ini, baik dia ikhfa syafawi atau ikhfa haqiqi atau qalab, tiga-tiga ini, maka ini tingkatan yang kamilah, yang sempurna saja. Lebih panjang sedikit tingkatan yang pertama tadi. Kalau dalam contoh cuma sedikit aja bedanya, sedikit gitu. Nah, jadi inilah yang dipanjangkan. Gunnah-gunnah yang dipanjangkan pada kondisi seperti ini aja. Berarti idgham
Contohnya misalkan apa contoh idgham bila gunnah? Innallaha ghafurur rahim. Tanwin ketemu dengan ra. Ghafurur. Idgham bi gunnah. Dimasukkan ini ke sini dengan sempurna. Nah. Baik. Lihat. Ada enggak di sini sifat gunnah? Ada enggak? Ada atau tidak? Kenapa tidak ada? Karena dia idgham bila gunnah. Baik. Sekarang an'amta. Ada enggak gunnah? Ada. Tapi dipanjangkan bukan? Enggak, karena nun sukun dan mim sukun. Dari awalnya memang dia memiliki sifat apa? Gunnah. Baik. Namariku. Namariku nun dan mim. Adakah sifat gunnah? Ada. Tapi dipanjangkan bukan? Tidak. Nah, ini yang dimaksud dengan aslul gunnah. Yang dipanjangkan yang di atas saja. Khairayyarah mimman amanna Muhammad min waliyyin wala waq. Nah, di sini. Begitu juga contoh yang selanjutnya. Nah, jadi bahasan di sini yang dimaksudkan adalah pada bahasan yang pertama sama yang kedua. Adapun yang ketiga, sifat gunnah atau tingkatan gunnah yang kurang. Yang sebut tadi naqisah. Tingkatan ini ada pada nun dan mim sukun yang bersifat idhar. Idhar ada gunnah enggak? Dibaca gunnah. Pada nun ada. Tapi gunnahnya dipanjangkan bukan? Tidak dipanjangkan. Berarti disebut dengan apa? Pokok gunnah. Seperti an'amta, nun sukun ketemu dengan huruf ain, idhar. Amta, mim sukun ketemu dengan ta, idhar. Apa namanya? Syafawi. Kalau an'amta, nun sukun ketemu dengan ain, idhar, halqi. Ini sama-sama memiliki sifat gunnah, tapi gunnah yang ada di sini pokok gunnah, bukan gunnah yang dipanjangkan. Itu maksudnya. Ya. Begitu juga misalkan alaihim ghairi, mim yang ada di sini, mim sukun ketemu dengan huruf ghain. Idhar apa namanya? Idhar halqi bukan? Idhar syafawi. Baik, karena mim sukun bertemu dengan huruf ghain. Nah, ini tidak dipanjangkan. Tapi tetap memiliki sifat gunnah. Tapi gunnah yang ada pada mim tidak dipanjangkan, hanya memiliki aslul gunnah saja, pokok gunnah, begitu. Baik. Kemudian yang keempat, gunnah yang sangat kurang. Tingkatan ini ada pada nun dan mim yang berharakat. Sangat kurang. Tetap memiliki sifat gunnah, tapi aslul gunnah saja, pokok gunnahnya. Seperti contohnya, namariku. Na di sini nun, ma di sini mim. Sama-sama ada gunnah. Nama memiliki gunnah. Cuma gunnah yang ada pada nun ini gunnah asli, gunnah, pokok gunnahnya, bukan dipanjangkan. Di mana itu mau membaca nama itu panjang, bisa nggak dipanjangkan? Nggak bisa, gitu ya. Baik. Ini gimana Pak? Sudah bisa dipahami masalah tingkatan gunnah? Sudah bisa dipahami kan? Insya Allah bisa dipahami ya. Seperti misalkan contohnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat, alhamdu mim ketemu dengan dal, idhar syafawi. Gunnah yang ada pada mim di sini masuk tingkatan yang berapa? Ketiga. Karena gunnahnya kurang dan dia berada pada idhar. Tetap dia memiliki sifat gunnah, tapi
pada tingkatan keempat, angkas mata gunnahnya paling kurang. Tetap ada gunnah, tapi tidak dipanjangkan. Dan ini tingkatan yang terakhir. Gitu ya. Kemudian Maliki yaumiddin. Maliki. Di sini mim di sini masuk tingkatan yang berapa? Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada nun, tingkatan yang berapa? Iyyaka nun. Nah, 4 atau ketiga? Baik, tingkatan yang keempat. Bukan tingkatan ketiga ya. Baik. Hah? Yang terakhir yang mana itu? Nasta'in gitu. Yang mana yang huruf apa? Nun waqaf. Jadi tingkatan yang keempat kalau itu. Dari mana? Kenapa tingkatan ketiga kalau nun yang waqaf? Ya kenapa? Masuk mana dia? Mim sukun yang bersifat idhar. Tapi apa arti idhar di situ? Terus? Kalau waqaf di situ jadi idhar apa dia? Idhar bukan? Bukan. Tapi apa? Apa hukumnya matatil? Disebut. Tapi yang di awal nasta'in nunnya baru sifat yang keberapa, tingkat yang berapa? Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina nun. Ba ya. Al mustaqim mim. Al mus. Ba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, siratal ladzina an'amta. Nun dengan mim. Berarti tingkatan berapa? Bagus, ketiga. Ilhar kan? Ghairil maghdubi ghairil mim. Apa? Alaihim wa mim dengan waw. Ketiga. Waladdallin. Nah, nun di situ kalau kita masukkan memiliki sifat gunnah bukan? Iya, tapi gunnah yang keberapa? Ketiga dia. Baik, bagus. Insyaallah. Nah, sudah paham ya? Nah. Baik. Anda mau tanya satu-satu dulu ya, bapak-bapak dulu ya. Tanya satu-satu dulu. Baik. Ada mushaf nggak? Coba diambil mushaf masing-masing. Baik. Dibuka mushafnya dulu. Sebelum kita lanjut. Soalnya kalau sama-sama gitu ditanya sama-sama itu bisa jawab gitu ya. Tapi belum tentu juga kalau satu-satu bisa jawab benar gitu. Baik, silakan dibuka surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Juz 30 ya, surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru. Silakan. Silakan dibuka surah Al-Bayyinah. Sudah Pak? Baik. Nah, anak tanya sebelah sini dulu Pak ya. Dalam ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Baik. Silakan Pak. Lam yakunil. Lam di sini mim tingkatan itu berapa Pak? 3. Yang ketiga atau yang kedua? Lam. Coba diulang lagi Pak. Yang ketiga atau yang kedua? 3. Baik. Idhar di sini idhar apa namanya? Baik, bagus. Masih apa Pak? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab min
min a. Nah, tingkatan berapa Pak? Baik, bagus. Wal musyrikina wal mim mush. Bagus. Munfakkina bagus. Yang kedua, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bagus. Baik. Sekarang antum ayat yang kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun. Satu. Masuk apa nih yang pertama di sini? Apa namanya? Iya, tanwin ketemu dengan mim namanya apa dalam hukumnya? Ketemu dengan mim. Idgham bighun gunna. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Nah, lihat sekarang kedua, suhufan apa? Yang keberapa? Yang pertama. Baik, bagus. Sekarang yang ketiga, Pak. Ayat yang ketiga. Fiha kutubun qayyimah. Nah, silakan Pak. Ya. Kutubun kedua apa namanya? Idgham biguna. Bukan. Tanwin ketemu dengan qaf. Apa Pak? Ikhfa. Baik, bagus. Nah, Qayyimah 4. qayyimahnya yang keempat karena di sini mimnya berharokat. Nah, bagus. Baik, sekarang dari sini Pak. Siapa? Ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Yang pertama wa ma. Di sini kata keberapa Pak? Yang keempat. Illa min ba'di min tingkatan yang berapa Pak? Yang kedua apa namanya di sini? Nun ketemu dengan ba, nama hukumnya apa? Qalab atau iqlal. Baik. Bagus. Silakan yang di belakang Pak. Ayat selanjutnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Baik, silakan Pak. Wa ma tingkatan berapa Pak? Yang kedua. Wa ma. Keempat. Yang keempat. Kemudian umiru umi itu kira berapa? Sama juga yang keempat. Baik. Kemudian ayat setelahnya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Baik, silakan Pak. Inna tingkatan berapa? Kedua atau pertama? Pertama. Nun bertasydid. Baik. Min ahli min a. Bagus. Apa namanya Pak? Idhar halqi. Wal musyrikin sini. Baik. Kemudian lanjut. Fina. Nah yang ini empat. Jahannam. Yang yang pertama. Nun bertasydid.
ibu bilang benar. Dan mana benarnya? Idhar syafawi, ya kan? Mim ketemu dengan kha. Kalau idhar syafawi berarti harus dipanjangkan dong, ya kan? Sementara sini tidak dibaca gunna. Baik, silakan ayat selanjutnya. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Baik, sampai sini aja. Jazaa'uhum 'i. Nah, silakan Pak. Yang ketiga. Rabbihim jahim. Tiga. Pertama. Adanta. Pertama atau kedua? Tanwin ketemu dengan ta. Kedua atau ketiga? Kedua. Karena ikhfa hakiki, berarti yang kedua bukan yang ketiga. Tanwin ketemu dengan huruf ta. Ikhfa hakiki berarti yang berapa? Yang kedua bukan yang ketiga. Kalau yang ketiga berarti nggak boleh dibaca panjang. Berarti harus dibaca adanin tajari. Nah, dia boleh digunakan karena mutawal, dipanjangkan gunnahnya, gitu ya. Baik. Min kedua juga. Tahtihal anhar, al-anhar. Baik. Khalidina fiha abada. Enggak ada. Enggak ada di sini. Kan fi enggak ada, ha enggak ada, a enggak ada. Enggak ada. Enggak ada huruf mim, enggak ada huruf ba, enggak ada huruf nun. Hah? Ada mulai dari ini fiha abada aja, fiha abada. Kalau khalidina nanya ya nomor 4. Tapi fiha abada ada enggak? Enggak ada. Baik. Tapi kalau di khalidina nunnya iya, benar yang keempat. Tapi fiha abada enggak ada. Baik. Nah, silakan yang selanjutnya. Radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Lihat, radiyallahu anhum atau khalidina fiha abadan radiyallahu abadan radiyallahu. Nah, ini ketiga. Dari mana ketiganya? Tajwid ketemu dengan ra. Ada nggak dia? Baik, tapi sebenarnya masuk yang ketiga. Memang nggak dibaca, tapi ada guna. Coba. Radiyallahu. Nah, abadan ra. Ada nggak? Karena tanwin. Jadi kalau tanwin itu memang seperti nun juga, memiliki sifat guna. Cuma di sini tidak dimasukkan dalam buku ini ya. Radiyallahu anhum an. Hum wa. Ketiga juga. Apa namanya? Mim dengan waw. Idhar. Nah, jangan salah ya, bukan ikhfa. Baik. Wa radu an. Tiga namanya. Idhar apa? Idhar halqi atau halqi? Halqi, bukan hakiki ya. Baik. Dzalika liman khashiya rabbah. Liman man. Ya. Ketiga juga. Baik. Sekarang kita lanjut surah berikutnya, Al-Zalzalah. Belum selesai kan? Masih ada Pak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, di belakang dalam ayat ini ada enggak Pak? Dalam ayat ini ada tingkatan guna? Tidak ada. Baik. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ada tidak? Baik. Wa qala al-insanu ma laha. Insan apa namanya Pak? Tingkatan keberapa?
ikhfa hakiki karena sukun ketemu dengan huruf sin. Pokoknya antum dengarkan aja dari segi bacaannya. Kalau dipanjangkan antum lihat aja, oh pertama kedua itu aja udah. Kalau dipanjangkan gunanya. Tuh. Malaha ma. Ba. Tuh, silakan lanjut antum, Pak. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nah, yauma idzin. Silakan, Pak. Ya. Yang kedua atau pertama? Hah? Yauma, ma dulu, ma-nya. Ba, baik. Idzin tu yang kedua. Yaitu apa di sini? Ikhfa. Baik, bagus. Silakan sampingnya, Pak. Bi anna rabbaka auha laha bi anna. Yang pertama, baik, bagus. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Silakan ya, Pak. Yauma ma. Yang keempat, Ilyas. Silakan, Pak. Ilya. Ya, itu. Ya. Yang kedua. Yang kedua atau pertama? Yang pertama karena idgham bi gunna. Yasdurunna. Yasdurunnas. Pertama,
ide yang mengatakan bahwasanya gunah itu dibaca berapa rakaat? 2. Tapi kita lihat, tidak cukup sampai sini. Kita lihat bagaimana penjelasan para ahli ilmu yang lainnya masalah gunah ini. Baik. Sedangkan dia mengakui bahwa tidak pernah melihat, lihat. Dia mengatakan 2 rakaat, ya enggak orang ini. Tapi dia mengakui bahwa tidak pernah melihat tulisan ulama sebelumnya yang menentukan tempo gunah sepanjang 2 rakaat. Ya, ini berarti ijtihad dia, pendapat dia. Dia tidak pernah melihat buku, tidak pernah misalkan mendengarkan ya dari orang lain mungkin, atau membaca buku dan ulama-ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya gunah itu harus dibaca 2 rakaat. Akan tetapi setelah pengakuannya tentang hal tersebut, dia berkata, nah keluarlah perkataan ini dari Syekh Al-Mar'ashi Zazabli Zadah. Beliau berkata, lakin lam yasil imtidaduha ila qadri alifin au azyad. Artinya, namun panjangnya, maksudnya panjang gunah tidak lebih dari 1 alif atau 2 harakat. Dan sinilah muncul pendapat bahwa gunah itu dipanjangkan 2 harakat. Karena dia berkata, gunah itu tidak lebih dari 1 alif, tidak lebih dari 2 harakat. Akhirnya dia menyimpulkan bahwasanya gunah itu dibaca berapa? 2 harakat. Baik, ini yang pertama. Lihat. Kemudian setelah berjalannya waktu, setelah Syekh Al-Mar'ashi yang berpendapat bahwasanya gunah itu 2 harakat, ulama yang berpendapat bahwa tempo gunah itu 2 harakat adalah Ad-Darkasdi. Setelah Syekh Al-Mas'ari, maka ada juga ulama yang berpendapat yang membaca gunah itu dibaca dengan tempo 2 harakat, yaitu Ad-Darkasdi yang wafat pada tahun 1327. Kalau beliau tadi wafatnya 1145. Berarti ada pengikutnya. Ada juga yang berpendapat seperti pendapatnya beliau ini. Itu tadi ulama Ad-Darkasdi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya yang berjudul Khulasatul Ujalah fi Bayani Muradid Risalah. Apa kata beliau? Wa amma zamanuha fa huwa aqwalu min zamanil harfi wa aqsaru min zamanil harfaini fayakunu qariban min zamanil maddid tabi'i. Yang artinya, adapun tempo gunah zamannya ialah lebih panjang daripada tempo 1 huruf dan lebih pendek daripada 2 huruf, maka temponya dekat dengan tempo mad tabi'i. Berarti kalau misalkan mad tabi'i 2 harakat, maka dia mengatakan berarti sama seperti mad tabi'i. Itu kata beliau. Kemudian datanglah Syekh Muhammad Makki Nasr. Syekh Muhammad Makki Nasr yang menafsirkan perkataan Syekh Al-Mar'ashi tadi yang pertama, lam yakun lakin lam yasil. Beliau menjelaskan, menafsirkan pendapat atau perkataan Syekh tadi dan pendapat atau perkataan Syekh Ad-Darkasdi. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya yang berjudul Nihayatul Qaul Al-Mufid. Apa kata beliau? Walladzi naqalnahu an masyayikhina wa 'anil ulama'il mu'allifin fi fanni at-tajwid al-mutkinin anna al-ghunnata la tazid wa la tanqus 'an miqdari harakatain kal madd at-tabi'i. Artinya, yang kami nukil dari guru-guru kami dan para penulis ilmu tajwid yang mutkin, yaitu teliti dan sempurna, adalah gunnah tidak lebih dan tidak kurang dari kadar 2 harakat, yaitu seperti mad tabi'i. Ini kesimpulan dari Syekh Makki Nasr setelah beliau mendengarkan dan membaca perkataan ulama yang pertama tadi dan perkataan ulama yang kedua yang mengatakan bahwasanya gunnah itu 2 harakat, maka beliau simpulkan bahwasanya gunnah itu tidak lebih dan tidak kurang dari kadar 2 harakat, sama seperti mad tabi'i. Dan sinilah muncul pertama, ide yang pertama yang mengatakan bahwasanya gunnah itu dibaca berapa? 2 harakat. Baik. Kemudian lihat selanjutnya. Demikianlah sepeninggal Syekh Makki, orang-orang yang datang setelahnya dari kalangan mu'asirin. Mu'asirin maksudnya ulama kontemporer, berpendapat bahwa gunnah itu sepanjang 2 harakat. Syekh Farghali Sayyid Al-Farghali Sayyid Al-Bawi menyatakan,
2 rakaat. Apa kata beliau? Penentuan atas perkiraan tempo gunnah harus ditinjau kembali, harus dilihat kembali, harus diteliti lagi. Yang mengatakan 2 rakaat tidak teliti lagi, ditinjau lagi, dibahas lagi. Nah, dan tidak ada dalil ya atau keterangan tentangnya dari tulisan-tulisan terdahulu. Yang mengatakan 2 rakaat, ulama-ulama terdahulu tidak ada yang mengatakan seperti itu. Dan tadi pengakuan Syekh yang pertama, siapa? Al-Mar'ashi Sazali Zahab, dia berkata tidak pernah menemukan dan melihat, membaca perkataan ulama-ulama sebelumnya yang menentukan dan menjelaskan bahwasanya miqdar gunnah, tempo gunnah itu 2 rakaat. Beliau tidak pernah melihat, tidak pernah membaca perkataan ulama seperti itu. Nah, makanya di sini beliau mengatakan tidak ada keterangan, tidak ada penjelasan dari ulama terdahulu seperti itu. Nah, makanya ini perlu dilihat dulu, perlu ditinjau lagi perkataan ini, kata beliau. Aku tidak melihat dalam kitab-kitab ulama terdahulu berpendapat yang menegaskan, yang menjelaskan bahwa gunnah panjangnya 2 rakaat. Baik. Kemudian Asy-Syaikh Kautsar Al-Khawli hafizahullah di dalam kitabnya Sirajul Bahithin an Muntahal Itqan fi Tajwidil Quran, beliau berkata, sesungguhnya perkiraan tempo gunnah secara global dengan 2 rakaat adalah tidak benar. Dibantah lagi sama ini. Tadi ada Farghani, Said Arbawi sudah membantah. Kemudian dibantah lagi sama Syekh Kautsar Al-Khawli yang mengatakan bahwasanya tempo gunnah secara global dengan 2 rakaat ini tidak benar. Tidak ada pendapat seperti ini, kata beliau. Sebab hukum nun dan mim sukun seperti idhar, idgham atau ikhfa mempengaruhi 2 bagian makhraj, yaitu bagian al-lisan
cepat? Dua yang pertama. Amma ini lebih lama, ya enggak? Karena dia bertasydid. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Farwali Said Arbawi dalam tahqiqnya terhadap kitab Ad-Daqi Al-Muhkamah. Kemudian Syekh Farwali menukilkan dua perkataan ulama, yaitu dari Syekh Abdul Wahab Al-Qurtubi yang wafat pada tahun 461 Hijriah. Beliau berpendapat bahwa gunnah itu tidak dibaca tawil, tidak dibaca panjang, dan tidak dibaca qasir, yaitu kurang dari 2 harakat. Dan Syekhul Muhaqqiqin Al-Hafidh Ibnul Jazari, Al-Hafidh Ibnul Jazari yang wafat pada tahun 833 Hijriah, dalam kitab Tamhidnya menukil perkataan Abu Ishaq Ibrahim bin Wathiq yang wafat pada tahun 654 bahwa huruf-huruf yang bertasydid itu ada 3 tingkatan, kata beliau. Yaitu yang pertama, huruf yang ditasydid dengan khat rafa, artinya cepat. Ini untuk huruf-huruf yang tidak bergunnah, seperti tadi abba. Kemudian huruf yang ditasydid dengan tarakhi, lambat. Ini untuk huruf yang memiliki gunnah ketika idgham. Yang ketiga, huruf yang bertasydid dengan tarakhi, lambat-lambat. Ini untuk nun sukun dan tanwin yang diidghamkan pada huruf waw dan nun. Kemudian selanjutnya, di sini dia batahannya di sini. Lalu Syekh Farwali Said Arbawi mengatakan, wa khulasatu manhajil qudama fi dzalika annaha tultaqa bil musyafahati wa zamanuha yakhtalifu bihasbi sur'atil qira'ati tsalath al-hadr wa at-tahqiq wa bainahuma at-tadwir wa miqdaru zamanil ghunnah biharakatain fihi nadharun min iddati wujuhin, kata beliau. Yang pertama, al-qawlu bidzalika min 'amalil mutaakhirin. Yang kedua, taqdiruz zamani biharakatain la yastaqimu ma'a sur'atil qira'ati tsalath. Yang ketiga, taqdirul harakatain biqabdil isba' aw basṭihi fihi qusur li'annahu yatafawatu aw yakhtalifu bihasabi a'malin wa halatin nas. Tiflun, syabun, rajulun, kahlun. Lam yaridil qawlu bidzalika an 'alimin qadimin mu'tabarin wallahu min wara'il qasdi. Artinya sekarang antum lihat kesimpulan dari manhaj, cara metode para ulama terdahulu tentang hal tersebut. Maksudnya gunnah itu adalah gunnah ditalaqi atau diambil langsung secara musyafahah, dan temponya dapat berbeda-beda sesuai dengan kecepatan qiraah. Berbeda antara bacaan hadar dan tahqiq dan tadwir. Jadi otomatis orang yang membaca hadar cepat bacanya. Ada orang yang membaca tahqiq lambat. Ada orang yang membaca tadwir sedang. Ini tentunya berbeda-beda, ya enggak? Mungkin dia baca amma 'amma yatasaalun.
dipahami ya? Baik. Yang ketiga, ukuran dua harakat dengan mengepal tangan. Ini kan yang masyhur di kalangan kita, ukuran dua harakat itu seperti apa? Misalkan 2 kali kepala, 1, 2. Atau membuka jari. Ya kan? Kan 1 mengepal tangan ini, 1, 2. Atau misalkan membuka. Ya. Padanya ada kekurangan. Ini nggak bisa jadi patokan
sini? Atau mungkin ada yang tidak setuju dengan pendapatnya ini? Mungkin dia ada alasan yang lain supaya kita sama-sama pelajari. Silakan. Jadi silakan. Pada bacaan An'amta kan bunyinya geser. Ya. Itu boleh diputus atau nyambung ke Langsung itu ke mim gitu. ya An'amta atau An'amta. Ya. Baik. Bagus. Dalam bacaan siratal ladzina an'amta 'alaihim, di situ dibaca idhar. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya idhar dibaca dengan jelas, ya kan? Kemudian tidak ada gunnah yang dipanjangkan di situ, ya kan? Tapi kita ingat, Pak, di sini harus kita melihat dari sisi sifat yang lain. Di mana pada nun ini memiliki sifat, selain dia sifat gunnah, dia memiliki sifat bainiyah. Lin, umar, lam, nun, ain, mim, sama ra. Ini 5 huruf ini memiliki sifat bainiyah. Maksudnya sifat bainiyah seperti sudah kita jelaskan, bahwasanya bainiyah ini pertengahan antara sifat syiddah dan rokhawah. Kalau syiddah, huruf-huruf syiddah di saat kita membaca, maka dia langsung suara itu tertahan, terputus, langsung tertahan secara sempurna. Ad-ja, sab-baha, terputus, tertahan suara langsung. Suara tidak mengalir, ya enggak? Langsung tertahan. Sab-baha, yusab-bihu, a-o. Suara bagaimana itu benar? Tertahan, terputus, ya kan? Sempurna. Sedangkan lawannya adalah rokhawah. Kalau rokhawah, sifat atau suara tersebut mengalir secara sempurna. Di saat membaca huruf yang memiliki sifat rokhawah, suara masih mengalir. Ar-Rahmani, lihat, al-mustaqimi, mengalir tak? Lihat, mengalir. Baik. Suara masih mengalir tak? Mengalir. Baik. Dan mengalirnya bagaimana? Sempurna kan? Nah, di tengah-tengahnya sifat bainiyah tadi. Kalau ini tertahan, ini mengalir sempurna. Ada huruf-huruf yang dia mengalirnya itu cuma sebagian saja, suara mengalir sebagian. Justru sebagian suara, tidak mengalir mutlak dan tidak tertahan secara sempurna, tapi mengalirnya sebagian. Yaitu pada apa? Huruf-huruf 5 tadi, lam, nun, ain, mim, sama ra. Maksudnya di saat kita membaca, apalagi pada huruf-huruf yang sukun, maka suara itu tetap masih mengalir. Siratal ladzina an'amta. Jadi tidak dibaca siratal ladzina an'amta. Ini seolah-olah syiddah, terputus dia. An'amta. Atau siratal ladzina an'amta. Ini mengalir seolah-olah rokhawah, sempurna dia. Tapi antaranya an'amta sebagian saja begitu. Jadi bacanya seperti itu. Walaupun memang di situ tidak ada gunnah mutawwalah, tapi kita harus melihat sifat yang lain, yaitu sifat bainiyah. Makanya waktu kita membahas dulu di awal sudah kita jelaskan masalah sifat huruf. Setiap huruf, misalkan
Mohon penjelasan untuk kesalahan-kesalahan pengucapan qalqalah yang ada di halaman. Ini sudah kita jelaskan ya. Ya kan? Sudah kita jelaskan tentang kesalahan dalam membaca qalqalah. Sudah kan? Sebenarnya sudah. Halaman 175. Kenapa? Enggak masuk. Nah. Baik. Di sini jelaskan kesalahan pengucapan. Coba untuk buka halaman 175. 175. Dijelaskan dalam buku ini ada beberapa hal yang harus dihindari ketika mengucapkan qalqalah. Antara lain, yang pertama, mencampurkan suara qalqalah dengan salah satu dari harokat yang tiga. Mencampurkan suara qalqalah dengan salah satu dari harokat yang tiga. Antum masih ingat harokat itu ada tiga harokat apa saja? Fathah, kasrah, sama dhammah. Maksudnya kita jangan sampai membaca qalqalah itu suara itu kedengaran condong ke suara a harokat fathah atau ke suara i harokat kasrah atau ke suara u harokat dhammah. Misalkan qul huwallahu ahad. Antum coba dengar, kemana dia condongnya? Fathah. Qul huwallahu ahad. Kasrah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, ini yang benar. Gitu. Baik, enggak ke fathah, enggak ke dhammah, enggak ke kasrah. Tapi seperti itu. Qul huwallahu ahad. Ya enggak? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Atau bisa membedakan empat-empat contoh tersebut? Bisa? Baik. Misalkan contoh yang lain. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Nah, begitu. Baik, bisa dipahami? Jadi, jangan sampai ke fathah, dhammah, kasrah, begitu. Itu maksudnya. Atau misalkan contoh yang ada di buku misalkan adzabul hariqi. Kemana dia? Adzabul hariqu. Adzabul hariq. Adzabul hariq. Baik. Taqdila muhitu.
langsung suara terputus di tenggorokan bagian bawah. Berbeda kalau misalkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Nah begitu. Jadi bukan suara hamzah al-falaq qa begitu ya. Ahada wa tabba bil haqq qa. Nah, seolah-olah diakhiri dengan suara hamzah gitu. Kesalahan yang selanjutnya, yaitu kesalahan ini terjadi karena menutup tenggorokan pada makhraj hamzah setelah mengucapkan huruf qalqalah, yaitu tadi. Ya, kesalahan ini terjadi karena menutup tenggorokan pada makhraj hamzah. Ahada, langsung pangkal tenggorokan tertutup. Sehingga kalau tertutup karena makhraj hamzah di situ, berarti yang kedengaran suara hamzah. Ya, setelah mengucapkan huruf qalqalah. Kemudian yang keempat, memanjangkan qalqalah. Menjaga qalqalah. Misalkan Qul huwallahu ahad. Ya. Allahus samad. Dibacakan bukan? Iya, seolah-olah ada huruf mad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
penting dia jangan sampai dia seperti kesalahannya di sini. Kalau dia condongnya ke memang iya kalau qalqalah itu maka seperti di buku-buku yang lain juga jelaskan dia condongnya ke seperti ke suara watab, tapi jangan sampai ke falaq gitu ya. Maksudnya agak mirip ke sana. Kalau di sini seperti suaranya nya orang Sunda gitu. Ahad bukan ahade, bukan ahad. Nah begitu. Coba ya. Baik. Qaf sama ta. Jadi qaf sama ta itu ada yang baca misalkan terkadang untuk nya nggak begitu kelihatan karena dia memiliki sifat tafkhim. Adzabul hariq. Jadi tidak terlalu adzabul hariq. Gitu. Atau tidak adzabul hariq. Adzabul hariqi. Adzabul hariq. Nah, begitu. Seperti itu untuk qaf, ta juga sama. Tidak jauh beda. Ini saya ada kesulitan untuk mengucapkan makhraj huruf ha. Yang ketiga pengucapannya kadang cenderung mengarah ke makhraj kha. Mohon kaifiat untuk mengatasinya syukran. Yang pertama kaifiatnya memahami makhraj huruf ha. Ha misalkan di mana makhrajnya? Ha kan makhrajnya di wasatul halqi. Merupakan bagian nah. Sedangkan huruf kha kalau kha adalah halqi, merupakan bagian atas. Nah, jadi usahakan itu yang pertama. Kita benar-benar memahami makhrajnya, membedakan makhraj antara ini dengan ini. Ha, hi, hu, ah. Harus benar-benar dia murni ha, bukan ha, hi,
dia bacanya di awal sama di tengah sama di belakang, sama bacanya huruf apa saja, apakah ba atau dal atau ko atau to atau misalkan jim, hanya dia seperti itu. Atau kalau misalkan dia sama bacanya di awal sama di tengah, baik, tanya ke dia, terus bagaimana? Apa fungsinya ulama menjelaskan ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra, ya enggak? Memang benar kalau dari segi bacaan hampir sama sih yang qalqalah sughra dan kubra. Cuma ulama membedakan kalau sughra kita mengetahuinya di awal, di tengah kata atau kalimat. Sedangkan kubra di akhir, sudah itu aja. Itu yang wajib. Adapun misalkan seperti yang sudah dijelaskan, ada sebagian ulama mengatakan atau sebagian orang mengatakan qalqalah itu dibagi 3. Sughra, wusta, kubra. Itu kurang tepat pendapatnya. Atau misalkan pendapat yang lain, sughra, kubra, akbar. Itu juga kurang tepat. Yang rajih itu cuma 2, sughra dan kubra. Sughra di tengah kata atau kalimat, sedangkan kubra di akhir kata. Nah, itu aja. Anak Allah itu yang Anda ketahui. Anda nggak pernah mendengarkan, belum pernah mendengarkan, baru sekarang tahu bahwasanya kalau ada orang mengatakan pokoknya huruf qalqalah aja. Ya memang benar kalau katakan hurufnya huruf qalqalah semuanya, baik itu yang di tengah ataupun di akhir, itu namanya huruf qalqalah, ya enggak? Misalkan coba sebutkan huruf qalqalah. Apa kita katakan? Qaf, dha, ba, jim, dal. Coba sebutkan huruf qalqalah sughra apa saja hurufnya? Qaf, dha, ba, jim, dal. Kalau sebutkan huruf qalqalah kubra, qaf, dha, ba, jim, dal, sama aja. Apa contohnya coba? Kenapa? Lam yalid sughra. Oh, di situ bacanya sama. Lam yalid wa lam yulad gitu. Nah, sughra benar. Kubra karena di akhir kata. Terus oh, jadi mengatakan itu sama aja gitu. Sekarang tanya dia, kan ini di tengah. Perhatikan penjelasan ulama, kalau tengah berarti apa? Sughra. Baik, sedangkan ini di akhir. Berarti penjelasan ulama kalau dia kubra di akhir sudah. Adapun untuk misalkan cara membacanya, memang hampir sama secara bacanya. Cuma ulama membedakan kalau ini tengah namanya sughra. Namanya sama-sama huruf qalqalah, cuma sughra kubra itu aja. Makanya kalau dikatakan pokoknya ini qalqalah, enggak sughra, enggak kubra, berarti apa namanya? Qalqalah aja gitu. Enggak masuk akal kalau cuma qalqalah aja gitu. Kalau misalkan dikatakan qalqalah aja, ngapain ulama? Taib, kalau gitu tanya dia, yang mana contoh qalqalah sughra, yang mana contoh qalqalah kubra? Coba tanya dia. Apa katanya? Kalau misalkan tanya seperti itu, dia buat misalkan, oh contohnya misalkan wa yaqtuluna bil haqq, qaf sama qaf, wa yaqtulun ini sughra, terus bil haqq ini kubra. Apa bedanya? Lam yalidi wa yaqtulun sama-sama di tengah, bil haqq yulad sama-sama di akhir. Berarti qalqalah juga dong, enggak masuk sughra, enggak masuk kubra. Terkadang seperti ini. Jadi kalau kita tanya terus, tanya, akhirnya mereka sendiri yang pusing. Pusing ya. Lam yalid wa lam yulad. Tapi kalau walam yakun lahu kufuwan ahad, namanya apa?
cuma perkelompokan aja di sukro dan kubro yang kita tahu. Iya, makanya seperti yang dibilang tadi. Jadi yang penting memang itu qalqalah gitu ya. Tapi di saat ditanya qalqalah apa? Kan ulama sudah menjelaskan sughra dan kubra. Makanya mungkin seperti yang bilang tadi, dia mengatakan pokoknya qalqalah. Ya memang kita nggak mungkin itu qalqalah. Cuma di saat ditanya masuk ke qalqalah yang mana? Kubra atau sughra? Ya memang benar itu qalqalah. Cuma dia kalau misalkan tidak ada istilah sughra, tidak ada istilah kubra, nah ini perlu diteliti. Enggak sughra, enggak kubra. Pokoknya qalqalah. Ya kan? Bingung kan kalau seperti itu? Ya karena mungkin kurang apa namanya ketidakfahaman gitu Pak. Seperti itu. Ini apa? Qalqalah. Sudah. Biasa mungkin kalau di kampung-kampung seperti itu, enggak dibahas. Kalau begini contohnya sughra. Kalau begini contohnya kubra. Yang penting qalqalah. Begitu. Bisa jadi seperti itu. Cuma makanya karena mungkin belum dibaca penjelasan ulama, kalau di tengah sughra, kalau di akhir begini, ya enggak? Nah, seperti itu. Tapi ada juga Ustaz yang apa? Yang nggak ada sugro kan Ustaz. Jadi apa? Dia baca kayak ikro. Jadi ada yang baca ikro, ada yang baca ikro. Baca ikra gitu. Itu berarti bukan qalqalah namanya. Kalau baca ikra berarti tidak ada bacaan qalqalah di situ. Berarti dianya yang salah baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti di situ nggak ada qalqalah. Tapi huruf qalqalah di situ. Kubronya ada Ustaz, tapi Sughronya nggak ada. sughronya nggak ada. Oh iya, berarti karena mungkin dia belum bisa baca, belum bisa membedakan kalau iqra, oh ini harus baca juga qalqalah. Kan qaf yang sukun, berarti harus qalqalah. Iqra. Nah, iya enggak? Harus dibaca dua-duanya. Pokoknya kalau huruf qalqalah itu sukun, dia harus memiliki atau harus dibaca qalqalah. Jadi qiraat manapun juga Sama. ada qalqalah di tengah dan di akhir. Iya. Hatta itu sughra ataupun dia di tengah atau di akhir, kalau dia sukun harus dibaca qalqalah. Nah. Baik. Kenapa, Bu? Jadi dipanjangkan khaf seolah-olah gitu ya? Falaq, begitu. Kubronya disalahin. Ya pokoknya kalau misalkan qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jadi seolah-olah diakhiri hamzah atau sudah masuk kesalahan yang tadi gitu ya. Al falaq gitu. Baik. Kita contohkan, terus kita contohkan, kita talqin mereka yang benar seperti apa. Kata guru seperti itu katanya. Nah, soalnya karena masih kecil gitu, tapi tetap kita katakan. Nah, tapi kita baca, kita talqin yang benar seperti ini. Kalau misalkan dia mengatakan, guru saya mengatakan gini, nah gurunya yang suruh belajar. Nanti guru disuruh belajar dulu, supaya tidak dibaca, nanti diakhiri dengan atau ditutup suara hamzah gitu. Nah kebanyakan gurunya kan nggak mau belajar Ustaz. Yang penting dia Ya itu dia. dia merasa udah bisa gitu Ustaz. Sedangkan mungkin ada orang tua yang nggak ada pilihan sekolah lain, dia harus sekolah anaknya di situ gitu. Nah makanya berarti ini tergantung nanti atau kembali kepada siapa namanya, si orang tuanya. Jadi harus lebih hati-hati memilih guru yang benar-benar paham. Soalnya kalau misalkan anak dari kecil aja sudah diajarkan yang salah, susah untuk mengubahnya. Sama kayak misalkan antum juga merasakan. Mungkin dulu kita belajar, tapi mungkin ya belajarnya ya begitulah gitu kan. Tapi pas rupanya sekarang setelah berkembangnya ini banyak usaha, banyak ini, masih banyak kesalahan. Kita sudah tahu makhrajnya begini, tapi untuk mengubah kesalahan yang sering terjadi pada kita atau yang sudah lama kita memang mempraktekkan, mencontohkan seperti itu,
Makanya kalau ada bukunya, lihat bukunya, nanti coba kasihnya anak baca, nanti anak lihat. Nah seperti itu, di mana penjelasannya? Tidak masuk misalkan hunna itu hanya makhraj begitu. Terus, kalau misalkan dia makhraj, di mana makhrajnya? Makhrajnya di hidung begitu ya? Hunna begitu. Nah, terus? Tapi kalau sifat katanya tidak ada. Kalau hunna bukan sifat begitu. Sampai 7. Ya memang. Kalau Imam Ibnu Al-Jazari dalam kitabnya itu Matan Al-Jazariyah, memang beliau di situ tidak menyebutkan hunna di situ. Cuma menyebutkan yang lainnya. Tapi ulama-ulama yang lain kan antara satu buku dengan buku yang lain kan saling apa? Saling melengkapi. Walaupun imam di sini tidak menyebutkan hunna, tapi penjelasan di saat ulama yang lain mensyarah, menjelaskan penjelasannya beliau tulis, maka mereka memasukkan itu kepada apa? Kepada sifat begitu. Adapun misalkan kalau makhraj itu ini khaisyu, yaitu misalkan seperti nun, kan kita sudah bahas waktu itu pembahasan masalah makhraj. Itu yang dimaksud khaisyu adalah pangkal hidung bagian dalam. Dari makhraj ini keluar segala bunyi hunna, dengung atau sengau gitu. Oh benar, itu makhraj. Tempatnya di pangkal. Nah, hunna pada huruf nun dan mim dan setiap keadaannya, dan keadaan-keadaan yang dimaksud adalah huruf nun dan tanwin pada idgham di hunna. Nah, tetap jadi makanya nggak mungkin, nggak masuk akal kalau misalkan yang tidak masukkan kepada sifat. Begitu. Karena jelas dari pembahasan ini juga, lihat. Tadi kita di awal yang dimaksud dengan hunna sautun yakhruju minal khaisyu. Suara yang keluar dari rongga hidung, mau benar? Rongga hidung. Berarti tempatnya di situ ya enggak? Nah, yang menyertai huruf nun dan mim. Gitu. Makanya ini coba kita lihat dulu nanti bukunya bagaimana. Atau misalkan coba kasih buku ini supaya dibaca sama dia di mana, dibandingkan begitu. Bandingkan antara ini dengan yang satu lagi, gitu ya. Nah, masih ada yang lain? Dan sini kan jelas tadi beliau mengatakan, maka sifat hunna merupakan sifat bagi huruf nun, sifat. Kan sudah jelas. Ya enggak? Nun dan mim pada sebagian keadaan. Begitu. Nah, Pak, siapa yang mau? Pengucapan antara ikhlas safawi dengan ikhlas itu sama atau Sama. sama? Sama. Jadi nanti kita insyaallah akan menjelaskan. Ini juga ada dua pendapat ulama antara bacaan qalab dan ikhlas safawi. Ada yang merapatkan bibir tapi tidak berlebihan dalam merapatkannya. Ada yang misalkan membuka ada celah sedikit. Cuma pendapat yang rajih dari pendapat ini merapatkan bibir. Tahu mim sama bacanya. Bacaan qalab sama ikhlas safawi sama bacanya. Baik, masih ada yang mau nanya? Ya. Ada beberapa orang yang baca ikhfa itu ada kayak ada huruf L-nya, Ustaz. Itu memang ada filosofi Huruf? L-nya, Ustaz. L, enggak ada. Enggak ada suara, enggak ada. Dari mana dia makhrajnya? Enggak ada. Nun sukun tanwin. Berarti kalau misalkan juga dibaca itu ke huruf nun. L datang dari mana? Jadi kayak mil gitu. Mil gitu. Itu menambah huruf nanti kalau seperti itu, Pak. Baik. Mungkin sudah cukup ya.